Lagi kasih Di Kasih Azau Widi, kasih Rika, Rizka. Bu Selamat Lima, pagi, Ibu Rizka. Shalom Bapak, selamat pagi. selamat pagi, selamat pagi, Bapak Evangelis, Terima kasih. Bapak Ferry, Ibu Lima, selamat pagi. Pagi, Billy. Shalom Mr. Ronald, Bu Lima, Shalom. Selamat pagi, Pendeta, Rika. Bapak Ferry, Kak Elizabeth, Kak Christine, Shalom Kak Windy, Ibu Siut, Shalom. Rika, Salam. Sehat ya. Ibu Yuli sehat. Salam. Puji Tuhan, kakinya sih masih pincang jalannya. Jangan jalan-jalan jauh ya. Iya, nggak jalan-jalan jauh, cuma ke pasar minggu, gitu. Pokoknya jangan jalan jauh lebih dari 10 meter lah. Lebih itu udah jauh namanya. Oke, Tuhan semuanya sekali lagi shalom. Shalom. Nah, Pagi hari ini kita layak bersyukur dan berterima kasih karena karya dan kasih Tuhan kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Dan kita akan kembali memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus terlebih dahulu pada pagi hari sebelum kita beraktivitas. Dan untuk itu kita akan buka Zoom doa pagi kita ini dengan doa pembukaan. Dan selamat pagi Ibu Indah. Selamat pagi, Shalom Ibu Christine. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi semua. Ibu Lima, selamat pagi, Shalom. Pagi, Winda. Salam. Shalom. Shalom semua. Baik, dan kita akan memulai ibadah kita dan kita akan buka terlebih dahulu ibadah kita dengan doa pembukaan. Dan saya minta dengan hormat Kak Elizabeth Kemas Kosu boleh bawa kita dalam doa pembukaan. Shalom. Kak Elizabeth Kemas Kosu. Hilang. Halo, Ya, silakan boleh bawa kita dalam doa pembukaan, Kak. Elizabeth Kemas Kosu. Ya. Oke. Ya, mari selamat pagi saudara-saudara kita seiman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan sudah beri kesempatan kami hidup, Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami, Tuhan kami, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami malam tidur dengan nyenyak, Tuhan beri kesehatan dan kehidupan. Terima kasih Bapa, waktu yang Tuhan sediakan hari ini, di mana kami boleh bangun dan boleh mengucap syukur, karena Tuhan sudah pelihara kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, dan Tuhan juga beri kesempatan kami untuk berkumpul dengan saudara seiman walaupun kami dalam Zoom. Kami boleh mengucap syukur, Tuhan beri kesempatan untuk kami datang pada Tuhan dan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu yang agung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana kami boleh berkumpul di Zoom ini, itu karena belas kasih Tuhan, bukan kekuatan kami. Tuhan tolong kami, ini bukan suatu rutinitas, tapi inilah memang kewajiban kami untuk beribadah melalui Zoom sama saudara seiman kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dapat hidup, melakukan banyak hal, dan kami boleh bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal.
walaupun apa yang kami alami. Begitu banyak tantangan rintangan. Tuhan Yesus tolong kami. Dan berkati semua para pendeta, evangelis. Tuhan berkati juga anggota Zoom. Tuhan pakai mereka sungguhan lagi dan berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hari ini dalam keadaan sehat walafiat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat yang kami terima dari Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau beribadah dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Karena orang-orang yang hiduplah yang boleh menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mohon, sebelum ibadah ini Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami berbuat melawan Tuhan. Tidak seturut firman dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, muliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Ya, kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat ikut Zoom. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh bersama-sama kami beribadah melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Tuhan tolong kami sehingga kami berdoa kalau ada roh-roh yang mengganggu ibadah kami melalui apa saja Tuhan yang alat yang kami pakai. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon pertolongan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memimpin kami. Sehingga alat-alat yang kami pakai, komputer atau HP ini boleh berjalan tidak melalui internet ini tidak terganggu. Kami percaya kuasa Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Elizabeth Thomas Kosu sudah melayani kita pada pagi hari ini. Lewat doa pembukaan, Tuhan Yesus memberkati Ibu, pelayanan keluarga, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Christine, Tuhan berkati. Sama-sama Kak, Tuhan berkati. Bapak Ibu, selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah Rabu 4 Desember tahun 2024. Host saya sendiri, Christine. Deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Lima. Worship oleh Bapak Evangelis Daud. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Megarita. Dan perjamuan kudus dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Worship oleh Bapak Evangelis Daud. Dan kemudian diikuti dengan doa syukur oleh saya, doa syafaat oleh Mr. Ronald, dan doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, dan pujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud. Demikian susunan acara kita sepanjang pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh melayani Tuhan dan pekerjaannya pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih dan kuasa untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, saya akan buka acara pada pagi hari ini dengan deklarasi sapu bersih yang akan disampaikan
atau dideklarasikan oleh Ibu Evangelis Kasia. Kepada Ibu Evangelis Kasia, saya persilahkan. Baik, Kak Kristen, terima kasih. Mari kita bersahati bersama-sama. Kita naikkan deklarasi yang pertama kita. Deklarasi sapu bersih, mengaktifkan malaikat, dan mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih, sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran dan seluruh penduduk, seluruh kota dan bangsa Indonesia. Kami sapu bersih, sikat habis semua yang bukan dari Tuhan dan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda dan penunggangnya. Naga merah, penyesat, pembinasa, keji, lewiatan beruang, Illuminati, Belial, pendurhaka, cinta akan dunia, antikris, roh pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami anak-anak Tuhan tidak akan berhasil. Dan Indonesia tidak akan berhasil karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, libas suntas, kami habiskan semua yang garang, semua paham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, semua kemarahan, kebencian, dan lain-lain dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar, pesantren, musola, dari BUMN, dan seluruh lapisan masyarakat, dan kepolisian, dari TNI, dan sebagainya, dari kota-kota besar, kota kecil, kampung-kampung, pegunungan, pedalaman. Tuhan, kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aktifkan semua sayap kami. Mohon izin mengaktifkan para malaikat-Mu, malaikat perang, malaikat penobus, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat karakter dan kabut, malaikat perjanjian, malaikat kelimpahan, malaikat pengangkatan, dan malaikat manifest. Hamba minta izin ya Tuhan untuk mengutus mereka di semua pekerjaan kami. Mengutus mereka berbicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka membuka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, membawa kami sampai destiny kami tuntas genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau mengambil yang ilahi. Kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan kemampuan menjera sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat beyond human, perkenanan powerful skills, ide-ide yang ajaib, berkat kelimpahan semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hineni, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, dan sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan jubah-jubah kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertulut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan 7 kali. Amin, amin, Amin. amin, Amin. amin, amin, Amin. 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 Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih hambanya Ibu Evangelis Kasia. Tuhan Yesus memberkati Ibu secara pribadi, pelayanan dan keluarga tetap sehat terpelihara.
dan biarlah dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang akan dibawakan oleh Ibu Lima. Kepada Ibu Lima saya persilakan. Terima kasih Bu Christine. Mari kita deklarasikan perlindungan Mazmur 91. Deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menantang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung pasti kami langkahi, dan kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Christine. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lima. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga dan segala usaha apapun dikerjakan, Tuhan memberkati. Amin. Dan kita selanjutnya, ya sebelum kita masuk dalam worship, saya menyapa Bapak Evangelis Jendriko. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan ya, shalom Bu Kristina. Terima kasih semua saudara-saudara. Tuhan berkati Bapak senantiasa. Amin, amin, haleluya. Dan baik kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Worship akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Kepada Bapak Evangelis Daud saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Kecil. Salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya ya Tuhan, ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari yang ini Bapa, kami datang dengan serendah-rendah hati, tak putus-putus memanjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, baik yang hadir atau yang belum hadir, kemuliaan anugerah Tuhan. Tak putus-putus memanjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih.
Terus Tuhan, pelihara kami senantiasa Bapa. Jamah hati, tubuh, jiwa, roh, dan pikiran kami Tuhan. Paksakan hati kami Tuhan, supaya hati kami terus berkobar-kobar selalu menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu hari demi hari sampai Engkau datang. Kami ikat kuasa-kuasa roro malas, roro suam-suam, roro apapun, roro antikris Illuminati, roro keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia, roro percabulan, persinan, perselingkuhan, amarah emosional, roh sakit, penyakit, pelet, satet, ilmu gaib. Kami cabut, patahkan, usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Dan Tuhan, kami membuka hati Bapa, mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kami. Tuhan Roh Kudus, kami membuka hati, mengundang Tuhan Roh Kudus masuk ke hati kami dan menguasai tubuh jiwa kami. Karena kami ini milik Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, kami siap menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba meminta izin utus pasukan pemusik dari surga untuk menemani hamba Tuhan, untuk kami memuliakan, memuji nama-Mu hari demi hari sampai kota. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Bapa pisang, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Bapa pisang, percaya yang tak tinggalkan. Bapa pisang, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Bapa pisang, percaya tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harapan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harapan. Tanpa pisang, tangannya tak terlambat untuk mengangkat. Pasti sanggup, percaya dia tak
tiga tangannya tangan untuk mengangkat tanpa satu percaya tak tiga tanpa satu tangannya terlama mengangkat tanpa satu percaya tak tiga percaya tak tiga percaya tak tiga Haleluya, glory, Engkau ajaib, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Glory, haleluya, 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 glory. Jesus, hallelujah, hallelujah, yes, Tuhan Yesus berkuasa, glory. Tuhan Yesus berkuasa, hallelujah. Engkau ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Kami memujamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat tak lagi rencanamu, pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak melihat namun tetap pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Percaya amin, ku percaya dengan hatiku percaya, selalu ku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku saat kita melihat jalan, saat kita berencana, aku tetap pegang janjimu, hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Yesus kusembah, Yesus kusembah, Yesus kusembah. Oh Tuhan, Yesus kusembah, Yesus kusembah, Yesus kusembah. Mari kita sama-sama. Yesus kusembah, amin, amin, amin. Yesus kusembah, Yesus kusembah. Oh Tuhan, Yesus kusembah, Yesus kusembah. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Yesus kusembah, Yesus kusembah. Amen, amen. Oh Tuhan, Yesus kusembah, amen, amen. Yesus kusembah, amen, amen. Glory Hosanna, Yesus kusembah, Yesus kusembah, amen, amen.
Oh Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih sembah, amin, sembah, Yesus ku sembah, oh Tuhan. haleluya, Yesus ku sembah, oh Tuhan. Yesus ku sembah Yesus, sembah, haleluya, haleluya, Yesus ku sembah, Yesus sembah, 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 sembah Yesus dengan hatimu, dengan suaramu, haleluya, dengan segenap akal budi jiwamu, sembah, 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 sembah Imam besar agung kami, sembah juru syafaat kami, sembah Immanuel, sembah Immanuel, sembah El Shaddai, sembah sujud kepadanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa atas kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami sanjung yang ada namamu. Yesus yang besar, lebih tinggi dari bulan matahari. Yesus Tuhan juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Sembah sujud, haleluya, 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 Terima kasih Tuhan Allah disembah, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus. terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Daud pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan keluarga, dan Tuhan memberkati segala apapun yang dikerjakan berhasil. Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mega, tetapi sampai detik ini Ibu Dr. Mega belum hadir. Karena itu, mari Bapak Ibu kita pada pagi hari ini boleh sama-sama kita mau sharing saja ya. Kita sharing tentang bagaimana Tuhan memakai kita
bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita bekerja untuk kita, sehingga kita ada, kita boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mari silakan kita semua boleh buka kamera, boleh buka voice-nya untuk kita boleh bersaksi. Mari silakan Ibu Indah boleh bersaksi, Ibu Yuli, Kakak Sia, Bapak Jendriko, kalau bersedia Bapak bersaksi tentang bagaimana cinta Tuhan dalam kehidupan Bapak. Siapa saja yang mau bersaksi, dipersilakan. Mungkin Kak Elizabeth boleh, silakan Kak. Bersaksi tentang cinta Tuhan. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Ayo semua boleh buka kameranya. Shalom. Bapak Jendriko, shalom. Boleh bersaksi Pak. Shalom, Jendriko, haleluya. Ya, shalom. Shalom. Sukacita kita melihat Bapak Jendriko. Ya, sama juga ya. Amin. Mungkin ya memang ada sekian lama mungkin aktif di Zoom. Ya, memang kebetulan sekarang saya sudah bekerja. Puji Tuhan. Jadi Amin. Sekarang lagi di Filipina, Manila. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, memang mungkin semua ada rencana Tuhan. Amin. Dan menurut saya memang, tapi ada satu kesaksian saya mengenai pekerjaan saya saat ini. Memang bagaimanapun juga kan kita sebagai anak Tuhan wajib kita harus berserah sama Tuhan selalu ya. Apapun kendala dalam hidup kita. Jadi pekerjaan yang saat ini saya jalani sebenarnya ini menurut saya itu mujizat juga. Mujizat karena memang kalau seperti kita ini kan profesi sebagai di pelayaran ini memang kadang-kala kalau kita sudah bekerja gitu kan kapal ini banyak model ya, ada kapal tanker, ada kapal kargo, ada kapal penumpang, ada kapal kontainer, ada kapal curah gitu. Amin. Iya. Jadi memang beberapa tahun terakhir saya ini mungkin ini juga siapa memang kebetulan juga mungkin kalau ada Rizka si Robert itu pernah satu kapal dengan saya. Robert yang suaminya Ibu Rizka gitu. Nah itu kebetulan waktu itu kami ini kapal curah, jadi banyak terakhir saya pengalamannya di kapal curah. Nah, jadi untuk yang saat ini memang di luar di luar mau bilang harapan saya pun bisa masuk karena memang sekarang ini saya kerja di kapal kontainer gitu. Jadi padahal kapal kontainer ini udah hampir 15 tahun yang lalu saya di itu. Tapi tiba-tiba di perusahaan yang baru ini dia tawarkan gitu. Awalnya memang saya ini untuk kapal, mereka dia punya kapal curah juga. Cuma tiba-tiba ditawarin untuk di kapal kontainer. Ya menurut saya memang ya kebetulan memang ini kalau kapal kontainer ini cuma lainnya agak dekat-dekat ya di Asia Tenggara aja gitu. Itu Singapura, masuk di Vietnam, Filipina. Nah, kalau kapal yang curah ini kan kadang jauh ya, jauh-jauh, sangat jauh. Pelayarannya pun kadang mau 1 bulan baru ketemu pelabuhan. Tapi kalau ini kan agak dekat-dekat. Jadi kaget juga saya dia tawarin begitu. Tapi memang mereka itu proses. Karena pada saat itu, tapi harus diinterview ya.
Jadi dites, istilahnya dites lah, Amin. tes ya. Ya kebetulan pas saya dites ya, puji Tuhan dinyatakan lulus. Jadi ya jadilah seperti sekarang ini ya. Gitu. Jadi dari sekian banyak yang saya lalui, mungkin ada maksud Tuhan juga di sini. Saya percaya hal itu. Memang kebanyakan saya kalau lagi on board, ya selalu saya bikin komunitas sesama pelaut di kapal, walaupun 2-3 orang pun setiap hari Minggu saya selalu usahakan ada, walaupun cuma sharing firman, baca firman gitu. Kalau kerja di setiap kapal yang saya awaki itu. Jadi itulah mungkin ada maksud Tuhan. Mungkin saya di sini. Jadi gitu mungkin ya. Memang ini kan kadang terbatas signal ya. Mungkin kalau saya di kapal yang lalu ya mungkin agak susah saya ikut Zoom seperti sekarang ini. Amin. Jadi ya mungkin salah satu itu juga gitu. Amin. Memang, ya mungkin itu yang Tuhan inginkan, jadi bisa. Walaupun memang kadang di pelabuhan kadang cuma 1 hari 2 hari, tapi karena jaraknya lumayan dekat, jadi kadang sudah ada lagi itu. Ya kebetulan saat ini sih memang ada cukup lama berlabuh di Manila ini. Rencana sih hari ini mau sandar, jadi ada berapa hari ini bisa ikut Zoom di Oikumene ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Haleluya. saya kesaksian dengan pekerjaan ini yang saya hadapi sendiri itu. Jadi ya campur tangan Tuhan, kita pasti percaya selalu ada di dalam hidup kita. Teristimewa kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi ada orang bilang ada perkara yang mustahil pun bisa terjadi. Gitu. Bisa terjadi. Soalnya jujur aja pernah saya ditawari juga ada satu perusahaan juga di Jakarta, bekas perusahaan saya. Sempat juga mereka mengusulkan saya untuk kapal yang sekarang ini. Tapi waktu itu mereka ini yang saya katanya itu bagus, cuma tidak ada pengalaman di kapal yang kontainer. Tapi itulah mujizat Tuhan ya. Haleluya. Hanya Tuhan itu luar biasa. Justru di perusahaan lain tidak ditawarkan. Saya nak menawarkan diri, tapi ditawarkan ya lulus tes juga lulus ini. Tapi kalau yang lain malah karena mereka lihat, biasanya kan pengalaman mereka lihat di pengalaman, wah nggak ada kapal ini, nggak ada kapal itu, nggak bisa gitu. Tapi justru di perusahaan ini ya itulah campur tangan Tuhan itu luar biasa ya. Kadang di luar yang kita kita pikirkan, ya pasti. Seperti yang di di 1 Korintus 2 ayat 9 ya, seperti yang tulis, apa yang tidak pernah lihat dengan mata, tidak pernah dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu disediakan Tuhan bagi manusia yang mengasihinya. Kan itu saya rasakan hal tersebut dalam proses sampai saya naik di kapal ini. Jadi itu memang ayat itu ada nyata memang. Ya kalau mau bilang orang bilang kesaksian karya Tuhan sangat banyak. Mungkin khusus hidup saya banyak. Tapi untuk yang sekarang ini aja yang saya mau bersaksi buat saudara-saudara bahwa Tuhan itu kalau bekerja kadang di luar apa yang kita pikirkan. Ya, di luar nalar. Nalar kita betul. Di luar nalar kita, di luar apa yang kita harapkan tadi malah jadi sesuatu yang mungkin mustahil malah jadi dalam kehidupan. Itu saja mungkin ada saudara-saudara lain mungkin punya waktu untuk bersaksi. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Amin. Haleluya. Sungguh senang, terima kasih Bapak Jan Riko atas kesaksiannya. Itulah Tuhan Yesus. Kalau tadi saya kayaknya ya
seorang bapak nggak mungkin nggak mendengar permintaan anaknya ya, Bapak ya. Cuma memang waktu Bapak kepada kita ya tepat pada saat ini seperti Bapak, puji Tuhan sudah bekerja. Ya Tuhan sudah mendengar doa-doa kita juga. Biar Bapak tetap sehat, terpelihara dan sukses. Ya, Bapak siap-siap apa kalau misalnya ada sinyal boleh melayani firman barangkali. Iya, boleh ya. Siaga, baik tidak Cinta aja ini bisa. Ya, kalau bagus nanti ya bisa. Puji Tuhan. Amin. Sinyalnya bagus Bapak. Iya, lumayan bagus. Cuma memang kadang kalau kapal berputar hilang. Kalau Pak Cornelius pergi tahu dulu kalau di pelaut kan. Kena angin kapal putar kadang ya gitu kayak hilang-hilang. Terima kasih sekali Syukurlah lagi. ini bagus. Ya. Kesaksian yang dahsyat dari Tuhan. Biar kita semua juga sama hamba Tuhan tetap berpengharapan, tidak putus asa dalam segala permohonan kita yang belum dijawab, berarti memang Tuhan sedang mengatur segala sesuatu untuk kita. Betul sekali. Ya. Pada waktunya sebagai anak-anak kita bisa menerima yang terbaik dari Bapa. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya. Amin. Rancangan Tuhan pasti dahsyat. Ya. Amin. Tetapnya Bapa memang maha dahsyat, makanya Dia melakukan segala perkara, kita juga dahsyat. Jadi aneh-aneh ya Pak, kaget-kaget kalau Tuhan kita bekerja. Bekerja betul sekali. Tuhan memberkati Bapak. Biarlah Tuhan pakai Bapak dengan hikmat, dengan kuasa, dan tetap sehat, terpelihara. Amin. Sama-sama semuanya juga. Ya, tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan mungkin saudara-saudara kita yang lain, Ibu Lima, ayo mari teman-teman. Baik, namanya Ibu Pak Cornelis. Oh ya, Bapak Cornelis, silakan Pak, masih bisa lagi. Baik, mungkin tak asing lagi nama saya sudah tahu semua. Nama saya yang sesungguhnya itu Cornelis Agus Sitanala. Karena saya lahir di bulan Agustus. Kami itu keluarga besar itu ada 12 orang, 6 perempuan, 6 laki. Jadi saya ini anak nomor yang ke-11. Dari keluarga kami itu 6 orang sudah meninggal, tinggal 6 orang. Jadi tinggal 4 perempuan lagi, tinggal 2 laki lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita 6 orang ini, 6 lahir di Indonesia, 6 lahir di Belanda. Bapak saya tuh tentara Kenil, saudara, tentara Kenil. Jadi kami ke Belanda itu tahun 52. Saya lahir tahun 1958. Terus di sana itu kalau saya lahir 58, saya pulang tahun 66, berarti saya baru umur 8 tahun ya. Terus Papa kembali ke Indonesia, tinggal di Ambon, di kampung saya di Suli Ambon. Papa Mama meninggal di Ambon. Lalu Tuhan pimpin kami hari demi hari sampai saya mengenal dunia ini dan sampai saya mengenal tentang hal-hal yang tidak benar. Kalau di Ambon tuh opo-opo ya, atau magic-magic, ilmu-ilmu setan. Jadi saya punya pergaulan semakin meningkat, saya berilmu itu sangat-sangat banyak. Pertama saya berilmu itu di Serang. Kedua saya berilmu itu dari orang Sulawesi Buton. Ketiga dari orang Ambon sendiri. Itulah ilmu yang saya pakai, tapi saya bergereja, tapi jarang. Saya bekerja di gereja orang tua saya di Protestan. Hari demi hari saya bekerja di kapal. Saya bersekolah di bagian perikanan dan saya bekerja di kapal ikan. Kami operasi di Laut Aru dan sesudah itu saya berangkat ke Jakarta. Kami operasi di
Cape Town, Afrika Selatan bersama dengan Jepang. Bapak Ibu, kalau saya mencerita kesaksian saya ini sangat panjang, tapi saya singkat-singkatnya. Tuhan bawa saya berlayar di Afrika Selatan untuk menangkap ikan tuna. Kalau bercerita tentang kapal perikanan, itu ada 14 alat perikanan. Dan saya bekerja di Laut Afrika, mungkin Pak Jendriko tahu kalau di 5 bumi, 5 benua yang terbesar, 195 negara, laut yang paling berbahaya itu Laut Afrika. Kalau Indonesia panggil laut itu Laut Pengharapan. Artinya kalau siapa lewat situ tembus, ya puji Tuhan selamat. Kalau nggak tembus, berarti harapannya tenggelam di dalam laut. Itu gelombangnya 8, 7, 10, 14, sampai 16 meter. Ya, kenapa Jepang senang masuk laut-laut sebesar itu, saudara? Menurut teori Jepang bahwa semakin laut tidak bergelombang, ikan semakin kecil tapi banyak. Semakin laut semakin bergelombang, ikan semakin berkurang, mulai sedikit. Semakin laut bergelora sebesar-besar, sampai ikan itu berkurang dan ikan itu semakin besar sampai jumlah 480 kg dan 300, 200, 100 sampai ke bawah. Itu teori Jepang dan itu betul. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat saya perjalanan di Laut Afrika itu hampir 2 tahun, saya mengalami gelora gelombang yang begitu besar. Begitu besar. Dan gelora itu memang baru saya rasa di bumi laut sebesar itu. Karena kami ini fishing boat. Ya, kalau bilang fishing boat, Pak Jendriko sudah tahu. Dan kalau fishing boat itu artinya kapal-kapal ikan. Kapal ikan itu nggak besar, nggak berbobot seperti Pak Jendriko naik sekarang, atau berbobot seperti Pak Jendriko naik kapal di Eropa, ya, yang 80 ton, seperti 80.000 ton, seperti Pak Robert dan Pak Jendriko pernah menikmati. Kapal-kapal kami itu cuma 450 ton atau 500. Kenapa kecil? Supaya olah geraknya itu cepat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mendapat kecelakaan di kapal itu. Kapal saya digoyang oleh gelombang di Laut Afrika itu sangat hebat. Dan akhirnya saya sakit. Dari 24 orang itu, saya sakit dan saya suruh istirahat 3 hari, saudara. Dalam istirahat 3 hari itu, saya mimpi penglihatan Alkitab sebesar rumah saya ini, dan salib sebesar Tugu Monas, saudara. Itu 2 hari penglihatan saya seperti itu. Hari yang ketiga jiwa saya ini kena tentram. Saya bertanya apa maksudnya. Lalu saya ingat seluruh perjalanan kehidupan saya di Ambon, Maluku itu, saya orang yang pakai ilmu lebih banyak. Padahal Alkitab itu banyak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ambil keputusan, Tuhan ingatkan saya, harus buang. Itu kami ada di tengah laut, kurang lebih 80 mil laut, 80 mil dari Laut Afrika, Cape Town. Saya ada di Cape Town waktu itu, saudara. Di Cape Town itu Belanda pernah di sana, Inggris pernah di sana. Semua mereka punya peninggalan-peninggalan itu ada di sana. Jadi saya ambil keputusan, saya menghadap Kapten orang Jepang, saya ngomong singkat, saya 1 kali ngomong singkat, dia mengaku baik. Langsung saya diatur dengan sebaik-baiknya, telepon polisi Airut, dan saya dijemput, saya pulang ke Indonesia sama anak Batak. Sampai di Indonesia, saya singkat-singkat saja nih, lalu saya cari pendeta. Saya cari pendeta, saya menceritakan. Sebelum saya menceritakan, saya bilang Bapak Pendeta, Alkitab berkata bahwa di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 bahwa umatku atas namaku merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, maka aku akan melihat dari surga dan aku akan mengampuni engkau dan aku akan memulihkan negeri. Wah, saudara, ayat itu menyentuh hati saya dan pendeta itu mendengar dan saya adakan pertobatan, saudara. Saya punya ilmu itu semua selesai dan saya dididik dan dibimbing dan saya dibaptis Islam.
Dan Amin. sesudah itu saya mulai belajar tentang bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan. Setelah saya mendekatkan diri dengan Tuhan, saya sekolah Alkitabiah, sekalipun saya tidak pintar seperti pendeta-pendeta yang lain, tapi ya saya rasa saya diberkati dengan kasih karunia, talenta, dan rupa pelayanan yang Tuhan kasih, dan saya masuk dalam penginjilan. Saya bersama dengan Pak Yohanes Mangun itu teman akrab untuk dalam penginjilan. Kami masuk Kalimantan, kami masuk NTT, kami masuk Sumatera Selatan. Banyak yang Tuhan memenangkan jiwa melalui kami. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi tentang penginjilan, itu sangat-sangat banyak. Ujung dari pelayanan kami itu banyak jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Khusus kaum Kedar, kaum Muslimin, ada kaum Buddha, saudara. Dan juga banyak sekali Tuhan pakai kami untuk membantu beberapa gereja, untuk membangun beberapa gereja di Sumatera Selatan, di Jawa Tengah, haleluya, dan di Sulawesi Tengah, di Benggai Kepulauan, saudara. Dan ujung daripada pelayanan, saya sekarang berada di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih. Ya, ini yang ada di Jakarta Utara, Celiti. Jadi pembawaan saya yang Tuhan dorong itu kebanyakan dalam penginjilan, saudara. Kebanyakan. Jadi kalau saya berada di mana di Jakarta ini, kalau saya ketemu ABRI, sikap saya seperti ABRI. Kalau saya ketemu pelaut-pelaut, sikap saya seperti pelaut. Kalau saya ketemu petani, sikap saya seperti petani. Kalau saya ketemu pemulung-pemulung yang pilih sampah di Indonesia, Jakarta ini, sikap saya seperti itu. Dan sebelum saya ketemu pemulung itu, bagaimana saya harus memulung dulu. Supaya dia lihat saya kok orang itu jadi pemulung. Padahal saya mau mendekati dia untuk memenangkan jiwa dia. Atau menceritakan tentang kabar baik. Atau tentang firman. Bagaimana Alkitab, bagaimana Al-Quran itu. Nah itu. Jadi itulah yang Tuhan pakai. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang saudara alami zaman dulu. Tuhan tetap tarik saudara untuk melayani pekerjaan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang baik adanya. Mau tua, mau muda, tetap Tuhan tarik dan Tuhan tarik untuk melaksanakan. Dan Tuhan rindu ujung daripada pelayanan kita ini, pelayanan saudara dan saya harus memenangkan jiwa. Oleh sebab itu, di gereja kami beberapa bulan lalu, kami memenangkan satu keluarga, suami istri yang memang dalam persoalan yang besar. Jadi melalui gereja kami memenangkan jiwa itu. Dan jiwa-jiwa itu dijamah oleh Tuhan dan mereka anak-anaknya dibaptis Islam. Dan kedua ibu bapak itu dikawinkan oleh kuasa Tuhan melalui gereja itu. Jadi dalam pelayanan saudara dan saya pada tahun 2024 ini, nanti kalau Natal ini Tuhan tidak tanya sembako, tapi Tuhan tanya kita, berapa jiwakah yang kita bawa kepada Tuhan, itulah yang Tuhan. Makanan Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Oleh sebab itu kita berdoa bersama, supaya persekutuan doa Ekumene, bukan hanya kita kumpul-kumpul seperti SOM, atau kumpul-kumpul di persekutuan doa Ekumene anugerah, atau gereja, atau yayasan, atau tempat pelayanan lain. Tapi mari dimanapun kita berada, kita melepaskan kekuatan firman seperti tadi Pak Kapten Jenriko berkata di kapal, selalu mereka kumpul-kumpul dan mereka berdoa dan membaca firman. Itu saudara, itu yang penting. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita ini bukan Tuhan, tapi kita punya Tuhan. Tapi kita tunjukkan bahwa kita ini adalah yang Tuhan pakai. Itu Pak. Jadi saya rasa agak susah seperti saya di Cilincing ini, kiri kanan muka belakang ini kaum Kedar, Nelayan dan Ketura, muslim semua. Depan saya RT, RW, kiri saya polisi, kecamatan dan Koramil saudara. Saya mau bergerak apa? Saya harus bergerak dengan serendah-rendah hati. Saya harus bergerak dengan serendah-rendah diri. Saya nggak bisa bilang, oh saya orang Ambon, saya orang Ambon. Nggak kena saudara.
Ini ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Bugis, ada Makassar, ada Kalimantan. Bagaimana saya harus bertindak? Jadi saya ambil keputusan, Tuhan tolong saya. Tolong saya orang Ambon kelahiran Belanda warna hitam ini. Supaya saya bisa menempatkan diri yang sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kita ibadah itu tidak salah. Urapan yang Tuhan kasih itu tidak salah. Supaya urapan itu membawa kita semakin hari semakin rendah. Karena kita menghadap ini di pojok-pojok rumah. Rumah kita ini pojok sekali Pak. Gang demi gang demi gang demi gang. Jadi kita menempatkan diri itu harus berhati-hati. Yang terakhir, kemarin sore saya keluar dari gang kita atau rumah ini ke depan jalan umum yang kontainer-kontainer itu. Saya berdiri di depan gang, ada bengkel. Lalu yang punya bengkel tuh anak-anak polisi. Lalu dia bilang buat saya, Om, waktu saya umur 7 tahun, saya dengar di gereja di Pelumpang. Ada gereja nyanyinya begini. Dengar dia panggil nama saya. Ini orang muslim ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Tapi dia nyanyi lagu itu saudara. Mukanya berseri-seri bersuka cita. Biasanya mukanya seperti itu. Karena dia orang bengkel jadi kerja, jadi mukanya kayak keras gitu, kayak suram. Ya bagaimana sih orang kerja bengkel. Tapi saat itu dia bersaksi buat saya kaget saudara. Itu dalam hati saya, apakah dia nonton di HP-nya dia atau YouTube-nya dia. Selesai nyanyi saya tanya, Pak, kok Papa bisa tahu? Dia cerita kesaksian itu. Nah, itu kemarin malam. Tadi malam saya coba mampir lagi, tetap dia cerita tentang kesaksian itu. Dia bilang, saya pernah lihat tukang ngamen di Kelapa Gading. Tukang ngamen itu nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan terus dan seterus. Lalu orang Cina di Kelapa Gading itu angkat tangannya, langsung taruh tangan di kepala tukang ngamen itu, terus di gini-ginian. Lalu orang Cina itu kasih duit 50.000. Lalu kata yang punya bengkel ini, heran ya, kok bisa dikasih 50.000? Saya mau dong. Lalu saya langsung potong, Pak. Karena itu dia kan muslim, saya langsung bilang, Pak, Mas, mungkin di setiap tempat itu tukang ngamen nggak mungkin nyanyi lagu rohani saja. Ya kalau dia lihat situasi muslim, kayak lagunya bagaimana. Kalau dia lihat situasi Buddha, mungkin lagunya bagaimana. Dan itu kan tukang ngamen itu seperti itu. Oh iya benar. Nah, itu saudara. Jadi apa sih dalam kehidupan ini? Marilah kita merendahkan diri untuk kita masuk di hal-hal yang sangat kecil. Kita lihat Tuhan Yesus setelah diurapi berjalan di lorong-lorong. Bukan jalan di gereja-gereja besar, enggak saudara. Ya jadi saya rasa sampai aja di situ kesaksian saya. Masih banyak dan saya percaya Bapak Ibu juga punya kesaksian dan marilah kita bagi bersama. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Cornelis untuk kesaksiannya. Lebih lagi memberikan kita kekuatan untuk maju terus melayani jiwa-jiwa yang ada. Dan kita semua yang ada di persekutuan Doi Kumene, biarlah kita bersemangat terus untuk melayani jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kirim buat kita. Tinggal sekarang kita menabur dengan makanan rohani supaya mereka lebih bertobat dan tetap setia untuk Tuhan. Di nama Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Jericho, Bapak Pendeta Cornelis buat kesaksiannya. Tuhan memberkati kedua Bapak, pelayanan keluarga rumah tangga, dan memberkati kita semua yang sudah mendengar akan kesaksian, memberikan kita kekuatan untuk maju terus bersama Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk
kita mau mengambil, makan, minum, menerima berkat karya Tuhan lewat perjamuan kudus yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Evangelis Ferry, saya persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Kristina. Mari saudara-saudara, sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan dan pengurapan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang pengasihi, kami bersyukur kepadamu karena atas kemurahan-Mu, Engkau telah mengaruniakan kami putra tunggal-Mu untuk menjadi perantara dan korban atas dosa-dosa kami, serta makanan dan minuman hidup kekal. Dan agar Engkau memberi kami keimanan yang sejati, sehingga kami dapat mengambil bagian dalam nikmat-Mu tersebut. Engkau telah menguatkan iman kami, yang telah dilembagakan dan ditabiskan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, melalui perjamuan kudus pagi hari ini dan pengurapan. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa yang setia, semoga melalui kerja Roh Kudus ingatan akan Tuhan kita Yesus Kristus dan pewartaan kematiannya dapat meningkatkan iman kita setiap hari dan dalam persekutuan Yesus Kristus yang diberkati. Kita berdoa dalam namanya. Amin, amin, amin. Perjamuan pada malam ini saat Tuhan Yesus menyerahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku untukmu. Lakukanlah ini lagi tiap-tiap waktu, sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah makan dia mengambil cawan itu dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibuat di dalam darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya untuk mengingat aku. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus dan kita tahu bahwa Dia berjalan mendahului kita menuju kehidupan baru. Itu sebabnya saya mengundang saudara-saudara untuk makan roti dan anggur nanti. Dan jika saudara-saudara melakukan itu berarti mengingat Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita kalian dan saudara makan roti dan minum anggur, kita memikirkan kematian Yesus Kristus, tubuh dan darahnya, gambaran lain yang melompat menuju kehidupan kekal. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita melakukannya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengundangmu, marilah kepadaku, ambillah, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Roh Kudus juga menghubungkan kita satu sama lain. Beginilah Paulus menyatakannya. Ini adalah satu roti. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki dan betapa berbedanya kita. Hanya ada satu tubuh. Jadi hanya ada satu pokok anggur. Satu inspirasi. Beginilah Paulus menyatakannya, ini adalah satu roti. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 26. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendirimu. Itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu, ketika Yesus Tuhan kita dikhianatnya, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih,
kepada Allah atas roti itu. Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, pada malam ini mengambil roti, dan ketika dia mengucap syukur, dia memecahkan lalu berkata, ambil roti ini, inilah tubuhku untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga cawan itu ketika makan malam telah selesai dan dia berkata, ambil cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini. Sering kamu menimunnya sebagai peringatan kepadaku. Ambillah dan minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, saudara-saudara, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Minyak pengurapan. Mazmur pasal 45 ayat 7 dan 8. Engkau mencinta keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dalam hidup orang Kristen, umat Kristen sudah memiliki Roh Kudus yang akan menuntut kita kepada kebenaran dan senantiasa mengurapi kita dengan rahmat dan penghiburannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 katakan, tetapi kamu telah mendapat urapan dari yang Maha Kudus, dan karena itu kamu mengetahui semua hal ini. Tapi kita, hamba-hambanya, mengurapi kita masing-masing dengan minyak untuk perlindungan Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Ambillah minyak pada tanganmu, dan usapkan itu memberikan perlindungan kepadamu, dan usap matamu dan kepalamu untuk melihat terang Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Dan di bibirmu agar kamu mengucap kata-kata yang murni dan kuat. Amin. Urapan untuk kesembuhan. Yakobus 5 ayat 14 dan ayat 15. Apakah ada yang sakit denganmu? Sebab itu, bahkan ia memanggil para tua-tua jemaat untuk mendoakan dia dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang yang menderita itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ambillah minyak di tanganmu dan usapkanlah pada tanganmu, supaya ketika kamu menumpangkan tanganmu ke atas orang yang sakit, kuasa Tuhan dapat menyembuhkannya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan acara ini dan semuanya kepada Ibu Christina kembali lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry. Pelayanan Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa tetap sehat, terpelihara dalam kasih Tuhan, dipakai dengan hikmat kuasa Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memberkati Bapak untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun Tuhan tempatkan. Memberkati keluarga, rumah tangga. Haleluya. Terima kasih, Ibu.
Sama-sama Bapak, Tuhan berkati. Kembali Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita akan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kembali akan dipimpin Bapak Evangelis Daud. Kepada Bapak Evangelis Daud, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Christine. Mari kita menyembah memuji Tuhan. Di sini Roh Kudus mengasihimu, kau baik, kau lebih penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lemah, kau baik, kau lebih penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati Menyembahmu Tuhan. Penuhi kami kuasa dalam haleluya, amin, amin. untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Allah kami penuhi kami haleluya, haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau baik, panggilmu penolongku, diutus Bapakku. Amin, amin. Roh Tuhan, namamu Yesus, amin, amin, amin. Penuhi kami buka hati Roh Tuhan, namamu Yesus, Malaikat penuhi kami namamu Yesus, malaikat penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya.
Dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur. Tuhan dahsyat, agung dan mulia adanya. Glory. Hallelujah. Glory. Kami bersyukur Tuhan dahsyat besar kuasa-Mu. Haleluya. Yang punya kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan. Terima kasih. Yehova Jireh, terima kasih. Yehova Jireh, haleluya. Bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau amat baik. Dahsyat. Atas kemurahan Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hamba-Nya Bapak Evangelis Daud. Tuhan tetap memelihara, menjaga, memberkati Bapak, pelayan keluarga. Terima kasih. Kerjakan berhasil. Tuhan memakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Doa syukur akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Dan ditutup dengan pujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud. Demikian susunan akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih yang pagi hari ini sudah hadir, bergabung, dan yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, memakai kita dengan kuasa, hikmat, dan pengertian untuk kita melayani Tuhan dan pekerjaannya.
Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita satu hati bersama-sama kita mau naikkan doa syukur kita kepada Bapa kita yang Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan, untuk kasih sayang, untuk peliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, di mana Tuhan oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh hidup, kami ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Tuhan, terima kasih buat nafas hidup kami, terima kasih kami boleh melewati malam gelap Tuhan. Terima kasih kami boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini bersaat teduh lewat Zoom doa pagi. Dan demikian juga terima kasih buat hari yang baru. Tuhan, terima kasih semuanya Bapa. Terima kasih di mana pagi hari ini juga Tuhan kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu. Bagaimana Tuhan Engkau mempersiapkan mereka, bagaimana Tuhan Engkau memakai mereka dengan kedahsyatan yang berasal dari Engkau. Engkau memakai mereka dengan karya. Janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Engkau bekerja dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Evangelis Janriko, biarlah Tuhan tetap memakai hamba-Mu Tuhan, baik di darat, di laut saat ini yang sedang melaksanakan tugasnya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan terus kesehatan, kekuatan, Tuhan pelihara malaikat Tuhan, kami minta menyertai hamba-Mu Bapak Janriko, menyertai kapal, dan juga menyertai perjalanan selama di laut. Dan Tuhan, Engkau pakai terus hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Dan Bapak juga memberkati istri dan anak-anak, keluarga dan rumah tangga. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelis Sitanaa, Tuhan memberkati hamba-Mu tetap sehat, terpelihara dalam kasih. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai sesuai dengan panggilan yang Tuhan sertakan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan berkarya terus dalam hidupnya Tuhan. Hamba-Mu boleh terus Tuhan melayani Tuhan dengan kekuatan dan kuasa hikmat pengertian dari Tuhan. Maju terus Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah apapun. Terima kasih. Maju terus Tuhan. Maju dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kekuatan dan kuasa dalam Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Layani jiwa-jiwa yang ada. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Lima, keluarga, usaha, pekerjaan apapun. Biarlah Tuhan diberkati senantiasa. Dan hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sudah makan, yang sudah kami minum Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan iman kami ya terjadi. Haleluya. Yeshua HaMashiach. Ya Bapa, kami mengimani Tuhan bahwa tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus itu Tuhan sudah menyatu di dalam tubuh, darah dan kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut Tuhan. Kami melangkah terus maju bersama dengan Engkau Tuhan, yang adalah keselamatan dalam hidup kami, kekuatan dan pengharapan yang tiada pernah putus-putusnya, yang selalu menyatu dalam hidup kami. Karena itu terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak ketebusan yang memperoleh hak kerajaan sorga.
Terima kasih Tuhan, dan lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya kami terpelihara. Bapa berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Ferry Sapulete yang sudah melayani kami juga. Hamba-Mu ini biarlah tetap sehat, tetap kuat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Tuhan mau pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan dimanapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih, berkati istri, anak, mantu, cucu, keluarga besar. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat semua kami yang hadir. Tuhan memberkati. Berkati suami-suami kami Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantu, keluarga. Berkati Tuhan, kami juga berterima kasih buat pekerjaan, buat pelayanan, buat apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Terima kasih buat anak-anak, cucu-cucu. Terima kasih buat berkat rohani jasmani yang kami terima. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi hidup kami. Biarlah Tuhan terus pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Dan kami juga berterima kasih buat kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Banyak yang ingin kami naikkan. Ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapak. Tapi kami tahu Bapak telah lebih dahulu mengetahui dan mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, terima kasih Bapak Yesua Hamasia. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Dan kami naikkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu Bapa Allah yang Maha Kuasa. Yesua Hamasia. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Okay. Together with your children in Indonesia, we pray this morning to raise the nation and country of Indonesia before you, Father. We thank you for the nation and state of Indonesia. We believe Indonesia and the 38 provinces are a country loved by God Jesus. Therefore, may God be with and protect this nation and country and the 38 provinces, safe, under control, guarded by the angels of God, so that there are no natural disasters, landslides, megathrust earthquakes, tsunamis, land movements on the place where your children live, whether in villages, cities, and any region in Indonesia is reserved because there is a herd of God's protection. We also surrender the entire existence of Indonesia, its people. Let God's visitation occur, and there is repentance, Lord Jesus. Please instill in their hearts a heart that cares, that is tolerant for fellow children of the nation. We pray for the administration of President Prabowo and his Vice President Gibran. God be with them. Give them a heart that cares for all the children of the nation and rule justly. O cabinet ministers of the red and white, O land, sea, air forces, O can work with full responsibility, and there will be no corruption. We pray for the elections in Indonesia, especially Jakarta, that everything will go well, and whoever becomes the leader, we believe that's what God has determined. We pray for the Kedar, Nabayot, Hindus, Buddhists, Confucianists, Kejawan, other religious sects, and even atheists. Lord Jesus, the King, forgive them and free them from all the shackles, whether religious spirits, spirits of unbelief, spirits of pride, spirits of the world that bind them. Deliver them, Father, and meet and work with them to open their hearts to know Jesus, God. They come, believe, and worship Jesus, the King, as God and Savior in their lives. We pray for poor widows, widowers, orphans, the elderly, neglected people, and children. Father, you're the source of life. You're the main source of blessing in our lives. We ask for your mercy over them. May the Father provide for their every need, wherever God may bestow upon them, and the prisoners too. Lord Jesus, bless them.
Pray for the younger generation, Joshua's generation, Joel's generation. May you give them the spirit of the fear of the Lord and repentance so that they may believe in you, Father, and worship Jesus as their Lord and Savior. May some of them that LGBT be freed from that. May those who are drug addicts be freed from drug addiction. Pray for the church. May God bless your church and all the servants of God, evangelists, assemblies, prayer warriors, workers, used to carry out the mission of God's vision, which is to win souls for God. God used them with wisdom and power and give them health and sufficiency and wherever they need. We pray for GPIA Skyna Glory Church in Chilingching, pastored by Pastor Cornelius Itanella. God brings souls and bless your servant, Pastor Cornelius and Mrs. Lima, for them to shepherd GPIA Skyna Glory well and fulfill their needs. Thank you, Lord Jesus. Pray for all churches everywhere that are in need of funds to build. May God bless them. Pray for Chung Chai Fung David. Lord Jesus, destroy his spirit of violence, interference, indifference, and arrogance, and bring him back to his wife, Yulia. We pray for those who are looking for a job. May the Lord Jesus help give them the job they need. Pray for those who are looking for a life partner. May God bring them together with a partner who is from God. Pray for Israel. May God bless and protect your chosen nation, Israel. Defend Israel and let there be repentance in this nation. Lord Jesus, bless America and the Netherlands. Father, bless their governments. Bless their people to repent and bless the churches in these two countries. Both America and the Netherlands have God's protection and provision to be kept away from evil things. Give God's peace and joy to the nations and countries of America and the Netherlands. And bless your servant, Evangelist Ferry Sapulete. God give health, long life, and God will use your servant to win many souls for God, especially his ministry with Pedeo Anugrah, so that can continue to walk in the leadership of God's love. Bless Persecution Doa Orkumene Anugrah. Add more servants of God and souls to join and serve God. And bless your servants, Wendy, Dowd, and Riska, as well as all the servants of God who are members. God wants to unite hearts to serve God together and win souls for God. We pray that all congregations will be healthy, grow in faith, mature spiritually, and remain faithful to praise and worship God. We pray for our sick brothers and sisters. Pray for Evangelist Ferry's wife, who is sick with diabetes. God wants to lift all her illnesses. Heal her pancreas, Father, so that is healed. God, Jesus, please, in the name of the Lord Jesus Christ, be perfectly healed. Pray for Mrs. Elizabeth. God give strength and heal her husband, Mr. Lucas, who is paralyzed, pinched nerves in his shoulder and waist, wounded in his circumcision. In the name of Jesus Christ, the healer, may Mr. Lucas be healed. I pray for Stephen, who has high blood pressure and blood pressure in his eyes. God heal in the name of the Lord Jesus Christ. Pray for Newell. God heal his leg and he can walk normally. And Mr. Partito, healed from his high blood pressure and give him the strength to rise to work as before. Pray for Ephra, Mrs. Rumexi's granddaughter, who is sick with fever and is being treated at RS Harapan Kita. May God heal her. I pray for Mrs. Neura's osteoporosis to be healed and from, in the name of Lord Jesus Christ. Pray for Mr. Eddie to be healed from his kidney stones. We pray for Mrs. Esther Siahanania to be healed from heart bypass surgery and be able to do her normal activities. We pray for all the servants of God who are present and serving this morning. Lord Jesus, bless their ministries and work, their households and businesses, their children and grandchildren, and their extended families. God heal the sick. God strengthen the weak. God lift the troubled and heavy laden. God lift them all and replace them with joy.
May God add more souls to the kingdom of God in the state of Washington, including descendants of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church, and be with the senior pastor and his wife, be of Pastor Paul Pruitt and his wife Brittany, and Brittany is soon going to have a baby son. May the son be born healthy, and may they meet each other. May she see her son very soon. May God bless President Biden and Vice President Kamala Harris as they will leave office on January 20. Be with President-elect Donald Trump and Vice President-elect J.D. Vance as they prepare for their duties. May God be with members and appointees in the American cabinet and other federal government officials. May God protect America as we deal with the dementia that President Biden has. May God lead Washington Governor Jay Inslee and Washington Governor-elect Bob Ferguson to repentance. May God heal my friend and church member Sylvia Anderson from her chronic pain. May God be with my mother and stepdad. May God help me travel to Indonesia. May God help those couples who he intends to be life partners to come together and marry. Those include those who live in different countries. Be with Evangelist Ferry as he prays the closing prayer and the Dua Berkat, the prayer of blessing. Father, this is our prayer. May the Lord Jesus watch over and protect and bless us all day long, and we triumph with you, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed and given thanks. Hallelujah. Amen. 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 Ya Tuhan, Bapa di surga, sebelum kami akhirkan jam ibadah doa pagi ini, kami hamba-hambamu dan beserta ibadah mengucapkan syukur atas kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah Bapa, yang telah memperbarui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hari dan hidup ini. Kami bersyukur Bapa yang memampukan kami boleh membagi deklarasi-deklarasi kami dan kami memuji nama-Mu dengan puji-pujian, di mana kami dapat kesempatan untuk boleh dengarkan firman-Mu dan kesaksian untuk menguatkan iman kami, dan kami boleh dapat melakukan perjamuan untuk mengingatkan akan korban-Mu, ya Tuhan, dan pengurapan untuk lindungi kami dari segala cobaan. Kami mohon agar kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, ya Tuhan. Berilah kami, akanlah kami berkat-Mu, bijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi segala tentangan dalam hidup kami. Kami berdoa agar kehadiran-Mu tetap menyertai kami setiap hari dan selalu memperbarukan iman kami. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mohon berkat-Mu. Pagi ini mari kita datang dan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi melalui kehadiran Yesus Kristus, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan menjaga-Mu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginan-Mu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu,
hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih hanya bagi Tuhanku. Terima kasih puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Sudah Christina. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang memberkati untuk melayani. Terima kasih Tuhan kita.